Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Bu Hari akan menjelaskan materi tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, suprastruktur dan infrastruktur politik ini dipelajari dalam materi sistem politik. Kalian semua sering dengarkan istilah sistem politik. Apa sih itu politik? Nah, politik adalah serangkaian cara yang digunakan oleh penguasa bersama rakyat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sistem politik ini terbagi antara sistem infrastruktur politik dan suprastruktur politik. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang suprastruktur politik. Suprastruktur politik ini sudah pernah kalian pelajari loh di bab 1 dan bab 2 kelas 10 semester 1. Nah, pada semester pertama kemarin akan Bu Hari ulas sedikit ya tentang suprastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri dari 3 lembaga tinggi negara. Yang pertama apa? Yang pertama ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang dasar atau undang-undang. Nah, legislatif ini biasa kita sebut dengan DPR atau parlemen. Kemudian, lembaga tinggi negara yang berikutnya adalah lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang berwenang untuk menjalankan undang-undang. Lembaga ini dijalankan oleh presiden bersama para menterinya. Jadi, ada presiden, wakil presiden, dan para menterinya yang biasa kita sebut dengan kabinet. Nah, presiden ini memiliki hak untuk memilih para menterinya dan mengganti atau mereshuffle kabinetnya. Kemudian lembaga tinggi negara berikutnya yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang berwenang untuk mengadili atau mengawasi jalannya undang-undang yang ada di masyarakat. Nah, lembaga yudikatif ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Dari sini kalian sudah sedikit mengingatkan materi tentang suprastruktur politik. Nah, kenapa kok suprastruktur politik ini sangat penting? Karena mereka dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau di dalam konstitusi kita. Nah, kemudian saat ini kita akan tambah lagi materinya, yaitu tentang materi infrastruktur politik. Nah, sebelum Bu Hari jelaskan kenapa sih negara kita ini memerlukan infrastruktur politik. Nah, hal itu disebabkan karena para suprastruktur politik kita itu belum bisa kita percaya untuk mereka menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Masih terjadi adanya potensi mereka melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan jabatan dalam menjalankan tugasnya. Maka kita sebagai warga negara masih memerlukan infrastruktur politik untuk membantu mengawasi dari kinerja suprastruktur politik ini. Nah, kita cari tahu ya kenapa kok infrastruktur politik ini sangat penting dalam mengawasi suprastruktur politik. Yang pertama, karena di Indonesia ini kan rawan sekali terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga jika tidak diawasi, hal itu akan sangat merugikan kita semua sebagai warga masyarakat. Nah, kemudian Bu Hari akan menjelaskan infrastruktur politik. Infrastruktur politik ini terdiri dari 5 macam yang sangat penting untuk menunjang berjalannya penyelenggaraan negara di Indonesia ini. Yang pertama ada partai politik. Nah, kalian semua sering kan mendengar adanya partai politik di suatu jalan, di suatu daerah, ada baliho atau pamflet yang terpampang jelas dan besar mendukung partai mana atau calon legislatif dari mana gitu. Pernah kan seperti itu?
Nah, kalian sudah tahu belum sih apa itu partai politik dan apa itu fungsinya? Nah, Bu Hari akan menjelaskan ya. Partai politik adalah sekelompok orang yang secara sukarela untuk membantu mewujudkan atau membantu meraih cita-cita yang diinginkan atau ditentukan oleh sekelompok orang tersebut dalam mencapai suatu kekuasaan negara. Nah, di awal tadi politik kita kan sudah sepakat bahwa politik itu adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai kekuasaan negara tertentu. Nah, di dalam partai politik ini adalah jalan bagi setiap kita atau setiap orang yang ingin mencapai suatu kedudukan posisi wilayah kekuasaan tertentu. Misalnya teman-teman semua mau menjadi seorang anggota DPR atau menjadi seorang presiden katakanlah, atau menjadi seorang menteri mungkin ya. Nah, teman-teman bisa masuk menjadi anggota partai politik tertentu dengan syarat dan ketentuan tertentu juga. Seperti itu. Nah, partai politik ini sangat penting karena partai politik menampung aspirasi-aspirasi dari setiap golongan atau setiap suku, ras, agama, dan golongan-golongan tertentu yang sangat beraneka ragam di Indonesia. Kemudian, infrastruktur politik di Indonesia yang berikutnya adalah kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Ini sebenarnya hampir-hampir mirip tapi beda ya, pengertiannya dan fungsinya itu berbeda. Jika kelompok kepentingan, mereka hanya melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Sebagai contohnya ya, ini sebagai pengertian secara sederhananya Bu Hari akan memberikan contoh. Misalnya seorang yang memiliki kehendak tertentu, misalnya serikat buruh, serikat dagang, terus kemudian elit politik, kemudian anggota-anggota yang memiliki hobi yang sama, pekerjaan yang sama, latar belakang yang sama, mereka memiliki kepentingan untuk meraih tujuan tertentu. Misalnya dalam pelaksanaan UNAS atau ujian nasional, kita semua ada yang tidak setuju bahwa UNAS itu diselenggarakan. Nah, kelompok kepentingan ini boleh untuk menawarkan diri atau membentuk suatu grup discussion, atau kalau di sekolah ada yang persatuan yang namanya PGRI. Mereka memberikan aspirasinya kepada para elit politik atau para suprastruktur politik untuk menyalurkan aspirasi supaya UN dihapuskan, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi kelompok penekan. Nah, perbedaannya tadi dari kelompok penekan adalah mereka yang secara sukarela untuk membantu kelompok lain dalam menangani masalahnya. Jadi bukan dia yang punya masalah, dia yang menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi kelompok penekan itu lebih kepada orang lain, pihak lain yang membantu menyelesaikan masalah dari pihak lain. Sebagai contohnya ada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Nah, LBH ini memiliki kewenangan untuk membantu menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh orang lain, seperti pengacara. Pengacara kan memiliki cara dan wewenang untuk membantu menyelesaikan masalah atau sengketa yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu, seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya yang keempat ya, infrastruktur politik yang keempat adalah media komunikasi atau media politik. Media politik ini adalah sarana yang digunakan interaksi antara para penguasa dengan para masyarakat. Agar apa? Agar saling terjadi timbal balik antara komunikasi atau aspirasi dari para masyarakat kepada para pemerintah atau para penguasa. Seperti itu. Nah, media politik zaman sekarang kan ada banyak ya. Ada Metro TV, ada TV One, dan yang perlu kita kritisi pada saat ini,
media politik itu sangat bisa kita itu awasi ya keberadaan, karena mereka itu dimiliki atau diprakarsai oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya Metro TV kita tahu miliknya Pak Surya Paloh, kemudian TV One kita tahu miliknya Pak Abdul Rizal Bakri. Kalau Trans TV miliknya Pak Khairul Tanjung. Kemudian yang lain lagi, misalnya RCTI miliknya Pak Haritanu Sudibyo, seperti itu. Nah, mereka kan memiliki aspirasi, misalnya si A pendukungnya Pak Jokowi, kemudian si B pendukungnya oposisi yang lain, seperti itu. Jadi kan mereka kan tidak memiliki kenetralan yang seharusnya diperlukan oleh masyarakat. Nah, dari situ kita harus berhati-hati bahwa berita yang beredar di media komunikasi itu rentan terhadap berita hoaks atau mensudutkan pihak tertentu, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah tokoh politik yang sangat mendukung adanya infrastruktur politik sehingga pelaksanaan berjalannya suatu negara bisa berlangsung dengan baik. Nah, tokoh politik yang kita tahu ada banyak sekali kan di Indonesia, mulai dari yang rumornya baik sampai yang rumornya kurang baik karena kasus-kasus tertentu. Nah, yang rumornya baik saja ya, Bu Hari akan kasih contoh. Contohnya adalah yang sangat populer saat ini, misalnya Pak Sandiaga Uno. Ada lagi yang sedang viral Pak Nadiem Makarim, atau yang kita tahu saat ini yang paling fenomenal yaitu Bapak Presiden kita adalah Bapak Joko Widodo. Seperti itu. Bu Hari harap kalian semua paham ya di sini, karena kita harus mengawal dan mengawasi berjalannya politik dan pemerintahan yang ada di Indonesia. Jangan sampai terjadi penyelewengan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.